Assalamualaikum, halo everyone. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Desi Oktaviana, Ferry Ardiansyah, dan Yofi Ulima Rasika Rahmawati. Di sini kami akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan tumbuh kembang pada anak. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah konseling anak dan remaja. Dengan dosen pengampu Ibu Rizky Maharani MPD. Mungkin di antara kita masih banyak yang belum paham bagaimana sih tumbuh kembang pada anak. Baik, sebelum kita membahas tentang tumbuh kembang pada anak, ada baiknya kita mengetahui definisi tumbuh dan kembang terlebih dahulu. Pertumbuhan berkaitan dengan masalah perubahan dalam bentuk ukuran, baik besar, jumlah, atau dimensi tingkat sel, organ, maupun individu. Perkembangan lebih menitik beratkan pada aspek perubahan, bentuk atau fungsi pematangan organ ataupun individu, termasuk pula perubahan pada aspek sosial atau emosional akibat pengaruh lingkungan. Adapun jenis-jenis tumbuh kembang pada anak. Nah, secara garis besar, tumbuh kembang dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu salah satunya adalah tumbuh kembang fisik. Tumbuh kembang fisik meliputi perubahan dalam ukuran besar dan fungsi organisme atau individu. Kedua yaitu ada tumbuh kembang intelektual. Tumbuh kembang intelektual berkaitan dengan kepandaian berkomunikasi dan kemampuan menangani materi yang bersifat abstrak dan simbolik, seperti berbicara, bermain, berhitung, atau membaca. Selanjutnya yaitu ada tumbuh kembang emosional. Proses tumbuh kembang emosional bergantung kepada kemampuan bayi untuk membentuk ikatan batin, kemampuan untuk bercerita dan berkasih sayang, kemampuan untuk menangani kegelisahan akibat suatu frustasi, dan kemampuan untuk rangsangan agresif. Tahapan tumbuh kembang pada anak. Tahap tumbuh kembang anak secara garis besar dibagi menjadi 2. Yaitu yang pertama, tahap tumbuh kembang usia 0 sampai dengan 6 tahun. Terdiri atas masa prenatal, mulai masa embrio, yaitu mulai konsepsi sampai dengan 8 minggu, dan masa fetus, yaitu 9 minggu sampai dengan lahir, serta masa pasca natal, mulai dari masa neonates, yaitu 0 sampai dengan 28 hari. Dan masa bayi yaitu 29 hari sampai dengan 1 tahun, masa anak yaitu 1 sampai 2 tahun, dan masa prasekolah yaitu 3 sampai dengan 6 tahun. Yang kedua yaitu tahap tumbuh kembang usia 6 tahun ke atas, terdiri atas masa sekolah yaitu 6 sampai dengan 12 tahun, dan masa remaja yaitu 12 sampai dengan 18 tahun. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang pada anak. Tingkat tercapainya potensi biologi seseorang merupakan hasil interaksi sebagai faktor yang saling berkaitan, yang pada dasarnya dapat diklasifikasikan dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama yaitu ada faktor genetik. Faktor genetik ini merupakan modal dasar dalam mencapai hasil akhir proses tumbuh kembang. Adapun yang termasuk dalam faktor genetik diantaranya adalah faktor bawaan yang normal, jenis kelamin, dan suku bangsa. Kedua yaitu ada faktor lingkungan. Berbagai keadaan lingkungan yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak lazim digolongkan menjadi lingkungan biopsikososial, yang di dalamnya tercakup komponen biologis atau fisik, psikologis, ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Ketiga yaitu ada faktor perilaku. Keadaan perilaku akan mempengaruhi pola tumbuh kembang anak. Perilaku yang sudah tertanam pada masa anak akan terbawa dalam masa kehidupan selanjutnya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai tumbuh kembang pada anak. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.